Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Nur Qasim. Saya dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah, Tadris IPS kelas 5A. NIM 12209193052. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. Ya, assalamualaikum. Saya di sini akan menjelaskan tentang objek studi geografi. Objek merupakan sasaran yang akan dituju atau dicapai dalam belajar geografi. Objek merupakan hal yang sangat penting karena merupakan tujuan dari belajar geografi. Jadi, apabila kita ingin belajar tentang geografi, kita harus mengetahui objek apa yang harus kita pelajari tersebut. Dalam studi geografi memiliki dua objek, yaitu yang pertama objek material geografi dan objek formal geografi. Yang pertama, objek material. A. Litosfer atau lapisan bumi. Bumi menjadi tempat kita tinggal, terdiri dari beberapa lapisan batuan, tanah, dan mineral yang menyusun kerak bumi atau bisa kita sebut sebagai litosfer. Nah, cabang ilmu yang mendukung litosfer ini diantaranya geomorfologi, geologi, dan ilmu tanah. Jadi segala hal yang ada di atas bumi merupakan objek dari objek geografi. Litosfer ini contohnya seperti gempa, tanah longsor, maupun patahan. B. Atmosfer lapisan udara atau lapisan udara. Bumi yang kita tinggali ini diselimuti oleh atmosfer yang memiliki ketebalan 1000 km dan tersusun atas unsur nitrogen, karbon dioksida, serta oksigen. Cabang ilmu yang membantu ilmu geografi untuk mengkaji atmosfer ini adalah meteorologi dan klimatologi. Jadi, objek kajian yang kedua ini merupakan atmosfer. Segala sesuatu yang ada di lapisan udara bisa menjadi objek dalam belajar geografi. Contohnya yaitu kabut, petir, maupun awan. Ketiga hal tersebut merupakan salah satu contoh atmosfer yang bisa menjadi studi dalam pembelajaran geografi. Yang ketiga atau C, hidrosfer atau lapisan air. Permukaan bumi kita kurang lebih 75% tertutup oleh air. Air ini menempati berbagai tempat, baik di darat yang menempati sungai, danau, rawa, dan air bawah tanah, berupa es yang terdapat di kutub utara maupun kutub selatan, sebagai gas yang menempati udara dan paling banyak di laut. Fenomena alam yang terjadi pada air dapat berupa tsunami maupun banjir. Jadi, segala hal yang ada di air merupakan objek kajian dari geografi. Nanti kalau kita mempelajari geografi, nanti kurang lebih pembahasan tentang tsunami, banjir, dan lain-lain. Objek material yang keempat atau D yaitu biosfer atau lapisan flora fauna. Flora dan fauna juga merupakan objek studi geografi. Hal ini berkaitan dengan persebaran wilayah tempat tinggal satwa, jenis flora dan fauna. Kehidupan flora dan fauna beraneka ragam yang akan menjadi karakteristik tertentu bagi kehidupan dan
fauna tersebut. Misalkan flora fauna yang ada di wilayah Australia nantinya akan berbeda dengan flora fauna yang ada di Asia. Hal inilah yang nantinya akan menjadi objek kajian dari studi geografi ini. Selanjutnya antroposfer atau lapisan manusia ataupun antroposfer. Manusia adalah objek yang sangat penting karena kehidupan manusia dapat mempengaruhi alam. Kehidupan manusia lebih kompleks dan berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia diberi akal dan pikiran untuk mengelola bumi. Jadi, karena manusia ini memiliki akal dan kecerdasan, hal ini bisa mempengaruhi alam di sekitarnya. Misalnya, peperangan. Dalam peperangan ini bisa menjadi dampak terhadap lingkungan, misalnya kerusakan, misalnya pengoboman. Apabila terjadi pengoboman, maka wilayah tersebut akan rusak dan sulit ditanami oleh tumbuhan sebab dalam bom tersebut terkandung senyawa yang bisa merusak kandungan tanah. Adapun lagi yaitu kelaparan. Objek kajian ini nantinya akan membahas tentang kenapa manusia bisa menjadi kelaparan ataupun wabah penyakit. Kenapa wabah penyakit bisa tertular? Ini merupakan salah satu contoh objek material geografi yang disebut dengan antroposfer. Oke, yang selanjutnya yaitu objek formal. Objek formal merupakan sudut pandang dan cara kita berpikir terhadap suatu gejala yang ada di muka bumi, baik itu yang bersifat fisik, sosial, yang dilihat dari sudut pandang keruangan spasial. Pada ilmu geografi selalu ditanyakan mengenai di mana suatu gejala terjadi dan mengapa bisa terjadi di sana. Maka diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan berikut. Yang pertama, what? Terkait struktur, pola, fungsi, dan proses kejadian di permukaan bumi. Yang kedua, di mana where? Terkait letak suatu objek geografi di permukaan bumi. Yang ketiga, berapa ataupun how much atau many, menjelaskan ukuran, jarak, luas, isi, dan waktu objek geografi dalam bentuk angka-angka. Yang keempat, mengapa ataupun why, memuat rangkaian waktu dalam tempat, latar belakang, atau interaksi ataupun saling kebergantungan suatu gejala, peristiwa, dan motivasi manusia. Yang kelima, bagaimana ataupun how, berkaitan dengan penjabaran suatu pola, fungsi, dan proses gejala dan peristiwa. Yang selanjutnya, kapan ataupun when, yang menjelaskan tentang waktu berlangsungnya kejadian. Siapa ataupun who berkaitan dengan subjek pelaku dari suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya kita ambil contoh, ada suatu perkampungan yang mengalami kesulitan air dalam studi kasusnya. Dalam memandang peristiwa ini, pernyataan yang harus dijawab yaitu yang pertama what. Jadi jawabannya yaitu kesulitan air bersih. Yang kedua, di mana kesulitan air bersih terjadi. Nanti jawabannya yaitu di Kampung Puragi, Sorong Selatan. Yang ketiga, berapa ataupun how much banyak air bersih yang masih bisa dimanfaatkan. Nanti jawabannya adalah bila dalam keadaan hujan
debit sungai mencapai 1 liter per second, namun saat kemarau panjang sama sekali tidak ada debit. Yang keempat, mengapa ataupun why bisa kesulitan air bersih itu terjadi? Nanti jawabnya akibat pengaruh iklim dan letak perkampungan di dekat wilayah pantai. Maka jika tidak hujan hanya bisa mengakses air payau. Bagaimana ataupun how kesulitan air bersih itu berlangsung? Nanti jawabannya hal ini melanda seluruh kawasan Kampung Puragi yang ditandai dengan mengeringnya sumur-sumur penduduk di sungai. Yang keenam, when atau kapan hal itu terjadi? Nanti jawabannya terutama saat musim kemarau tiba antara bulan April sampai bulan Oktober. Yang terakhir, siapa ataupun who yang harus terlibat dalam mengatasi masalah tersebut? Nantinya jawabannya yaitu seluruh masyarakat Kampung Puragi, pemerintah daerah, akademisi, dan pemerintah pusat. Jadi dalam mempelajari geografi nantinya kasus-kasus ataupun masalah-masalah dalam studi pembelajaran harus bisa menjawab tentang hal-hal tersebut, tentang what, where, how, why, how, when, dan who. Oke, sekian dan terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.